Memulai PowerPoint dan membuka presentasi. Dalam memulai PowerPoint 2007, maka pertama Anda dapat melihat tampilan dan menu baru yang terbagi ke dalam tab menu atau menu tabulasi. Untuk membuka presentasi yang sudah dibuat sebelumnya, masuk ke menu File dan klik Open. Kemudian, pilih sampel PPTX dan klik Open. Slide presentasi terlihat di sisi kiri sebagai thumbnail dengan sebuah halaman yang terbuka pada window utama. Untuk melihat slide yang lain, dapat dengan klik pada thumbnail atau menggunakan scroll di sebelah kanan dari window utama. Menambahkan slide dan memilih layout. Untuk menambahkan slide pada sebuah presentasi dapat dilakukan dengan sangat mudah. Perhatikan contoh berikut. Dalam tab Home, klik icon Add Slide untuk menambahkan slide baru. Apabila Anda menekan tombol Add Slide bagian atas, maka jenis atau layout slide yang dimasukkan secara default adalah slide title and content. Sedangkan bila Anda ingin memasukkan slide jenis atau layout yang berbeda, maka klik tombol Add Slide bagian bawah sehingga dapat memilih jenis atau layout slide yang lain, di mana terdapat beberapa pilihan. Misalnya di sini dipilih Layout to Content. Apabila Anda sudah memasukkan slide jenis tertentu, namun ternyata Anda memerlukan jenis slide yang lain, maka slide tersebut dapat diubah layoutnya. Caranya, perhatikan. Pertama, pilih slide yang ingin diubah, kemudian klik icon layout yang terdapat di grup slide, kemudian pilih salah satu layout, misalnya blank. Menentukan themes atau background. Untuk membuat presentasi tampak lebih menarik, Anda dapat menggunakan fasilitas themes ataupun background styles yang tersedia pada tab Design. Untuk menggunakannya, perhatikan contoh berikut. Pertama, pastikan ada setidaknya 3 slide kosong dalam presentasi Anda sehingga dapat terlihat perbedaannya. Kemudian, klik tab Design, klik Themes, dan untuk melihat bagaimana tampilan theme pada presentasi, lalui pilihan theme menggunakan pointer mouse secara perlahan. Akhiri dengan pilihan theme Metro. Perhatikan bahwa theme Metro memiliki tampilan yang berbeda antara halaman judul atau title page dengan halaman lainnya. Selain themes, Anda juga dapat menggunakan gambar sebagai latar belakang atau background dari presentasi. Sebagai contoh, klik halaman 3. Pastikan tab Design sudah terbuka. Klik Background Styles, dan klik Background. Beri tanda pada Picture or Textures field. Pada Insert Form, klik File, masuk ke Sample Pictures, dan klik Sunset JPG. Lalu klik Insert,
dan akhiri dengan klik close. Bisa diperhatikan bahwa hanya slide 3 yang berubah latar belakangnya. Bila ingin diaplikasikan ke semua slide, buka kembali Background Styles, Background, kemudian Apply to All di bagian kanan bawah, serta klik Close. Hasilnya, semua slide dalam presentasi berlatar sunset JPG. Mengelola slide. Untuk mempermudah pengelolaan slide, PowerPoint menyediakan beberapa viewer yang berbeda. Presentation Viewer dapat diakses dengan dua cara. Pertama, bisa dengan masuk ke tab View, kemudian perhatikan grup Presentation View. Di dalamnya terdapat beberapa view seperti normal, yang menjadi default, slide sorter untuk pengaturan slide, note page untuk menambahkan catatan pada slide dalam presentasi, serta slideshow untuk menampilkan presentasi pada layar penuh atau full screen. Cara lain untuk merubah atau memilih view adalah dengan klik icon kecil yang terdapat di sebelah kiri zoom bar pada status bar yang terletak sebelah kanan bawah dari window PowerPoint. Sorter view dapat Anda gunakan untuk merubah urutan atau posisi slide. Contohnya sebagai berikut. Perhatikan, klik slide nomor 5 dan tahan tombol mouse. Kemudian tarik pointer mouse ke sebelah kanan slide nomor 6 serta lepaskan tombol mouse. Maka slide 5 dan 6 berpindah tempat. Dengan fasilitas Presentation View, mempermudah dalam bekerja dan mengatur slide pada sebuah presentasi. Menambahkan dan memformat teks. Untuk dapat menambahkan teks dalam presentasi, dapat dilakukan dengan klik di dalam slide, kemudian ketik teks yang diinginkan. Perhatikan contoh berikut. Klik dalam kotak bertuliskan Click to add title, kemudian ketik Microsoft Office System. Selanjutnya, untuk memformat teks, pilih teks terlebih dahulu, kemudian gunakan fasilitas yang terdapat pada tab Home Group Font untuk merubah jenis font menjadi Arial serta bold atau tebal. Lalu untuk memperkecil jarak antara huruf, klik tombol Character Spacing dan pilih Type. Selanjutnya, ukuran huruf dirubah menjadi 54 dan agar setiap kata diawali dengan huruf kapital, klik tombol Change Case dan pilih Capitalize each word. Dengan cara yang sama, pada bagian subtitle, ketik Office 2007 dengan format huruf bold atau tebal. Kemudian, untuk memperbesar ukuran huruf, klik tombol Increase Font Size hingga ukurannya menjadi 54. Serta warna huruf dirubah menjadi accent 6. Menggunakan undo dan redo. Seringkali dalam mengerjakan presentasi, Anda secara tidak sengaja membuat kesalahan. Agar tidak perlu mengulang pekerjaan dari awal, Anda dapat menggunakan fasilitas undo yang artinya membatalkan perintah terakhir. Perhatikan contoh sebagai berikut. Logo Microsoft Office 2007 dipindahkan ke sisi kanan. Kemudian secara tidak sengaja ukurannya diubah. Lalu dicoba dikembalikan ke ukuran semula.
namun ternyata sulit. Oleh karena itu, untuk mengembalikannya ke ukuran semula, klik tombol Undo pada Quick Access Toolbar beberapa kali, maka logo kembali ke ukuran semula. Fungsi Undo membatalkan perintah yang diberikan sebelumnya. Kemudian ternyata Anda mengklik Undo terlalu banyak sehingga logo kembali ke tengah. Untuk mengembalikan logo ke posisi di sebelah kanan, dapat dengan klik Redo pada Quick Access Toolbar yang artinya mengulang perintah terakhir. Serupa dengan Undo, Redo juga dapat mengulang beberapa perintah terakhir bila diperlukan. Menggunakan bullets and numbering. Salah satu fasilitas standar yang terdapat pada PowerPoint adalah penomoran item dalam dokumen atau bullets and numbering. Untuk memahami penggunaannya, perhatikan contoh sebagai berikut. Untuk contoh pertama, akan dipilih seluruh teks yang berada di bawah Flexity for Kids Plus, yaitu pada sisi kiri slide. Kemudian, pada grup paragraph, klik panah ke bawah di samping icon numbering. Lewatkan mouse melalui pilihan yang ada untuk melihat live preview dalam slide. Kemudian akhiri dengan memilih 1, 2, 3 yang standar. Bullets memiliki fungsi serupa dengan numbering. Perbedaannya hanya bahwa pada bullet tidak digunakan nomor melainkan simbol sebagai penanda. Perhatikan contohnya. Pilih seluruh teks di bawah BM Games di sisi kanan slide. Lalu klik panah bawah di samping bullets dan pilih salah satu pilihan yang ada. Mengatur paragraf. Untuk membuat teks dalam presentasi lebih mudah dibaca, Anda dapat menggunakan fasilitas pengaturan paragraf. Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur penempatan, indentasi, dan spasi daripada teks. Perhatikan contoh sebagai berikut. Pertama, pilih teks yang berasal dari Jakarta, Windows Vista, hingga sistem operasi ini. Kemudian, klik panah yang berada di sisi kanan bawah dari grup paragraph. Lalu rubah penempatan atau alignment dari left menjadi justified. Pada indentation, rubah pada bagian spesial dari none menjadi first line, serta pada bagian by, rubah jadi 1,5 cm. Berlanjut pada bagian spacing, rubah before menjadi 6 poin dan line spacing jadi 1,5 lines. Akhiri dengan klik OK. Maka terlihat teks mengalami perubahan, di mana baris pertama menjorok ke dalam, lalu spasi menjadi 1,5, serta jarak antara paragraf menjadi 6 poin. Menggunakan print preview. Presentasi yang dibuat berupa slide dapat juga dicetak sebagai handout. Untuk itu, sebelum pencetakan dilakukan, dapat menggunakan fasilitas print preview untuk melakukan pengaturan. Perhatikan contoh berikut. Pertama, masuk ke menu File, Print, Print Preview, kemudian pada grup page setup, bagian print what, pilih handouts 3 slides per page. Kemudian masuk ke dalam options bagian color or grayscale dan pastikan yang aktif adalah grayscale.
Kembali masuk ke dalam option dan pilih Scale to Fit Paper untuk memaksimalkan penggunaan kertas. Untuk dapat melihat tampilan halaman per halaman pada grup preview, klik Next Page untuk melihat halaman selanjutnya dan Previous Page untuk melihat halaman sebelumnya. Untuk mengakhiri print preview, klik Close Print Preview untuk kembali ke halaman utama. Menyisipkan shapes. Shape adalah bentuk-bentuk dasar yang disediakan oleh PowerPoint untuk digunakan dalam presentasi. Untuk menyisipkan shape pada presentasi, perhatikan contoh berikut. Pilih tab Insert dan klik Shape untuk memunculkan shape-shape yang disediakan oleh PowerPoint. Shape yang disediakan dalam PowerPoint 2007 antara lain lines, rectangles, basic shapes, block arrows, equation shape, flowcharts, stars and banners, callouts, dan action buttons. Pada contoh berikut, pilih Rounded Rectangle. Kemudian klik mouse pada slide, tahan dan tarik sampai pada ukuran yang diinginkan. Pada shape dapat ditambahkan teks sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengisi teks di dalam shape, klik kanan pada shape dan pilih Edit Text. Ketik Microsoft Office PowerPoint 2007 serta perbesar ukuran fontnya. PowerPoint menyediakan fasilitas Shape Style yang memudahkan pengguna untuk memperindah tampilan shape. Klik Shape dalam slide, lalu pada tab Format Group Shape Style, pilih Style 12. Dengan cara yang sama, masukkan shape smiley yang terdapat pada Basic Shape ke dalam slide serta tambahkan Style 6. Menyisipkan picture dan clip art. PowerPoint menyediakan fasilitas untuk memasukkan gambar dan clip art ke dalam presentasi. Perhatikan contoh berikut. Untuk menyisipkan gambar, pilih tab Insert dan pada grup Illustration, klik icon Picture. Akan muncul kotak dialog Insert Picture. Jika belum terbuka, masuk ke dalam My Pictures dan pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam slide, misalkan logo BMJPG, dan klik Insert. Gambar yang dimasukkan juga dapat diedit sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan pada tab Format, klik Size, dan pilih Crop. Crop gambar sampai logo BM hilang dan hanya menyisakan tulisan bambu media. Lalu sesuaikan posisinya dalam slide. Gambar yang disisipkan pada presentasi juga dapat diubah stylenya sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan,
insert logo BM Small JPG ke dalam presentasi. Kemudian klik logo, pilih tab format. Pada grup picture style, pilih style 11. Selanjutnya, klik icon picture effect, masuk menu reflection, dan pilih half reflection 8 point offset. Lalu klik icon picture effect lagi, masuk menu glow dan pilih accent color 3, 12 point glow. Berikutnya, perhatikan. Untuk menyisipkan clip art, pilih tab insert, klik icon clip art, akan muncul clip art task pane di sisi kanan window. Pada task pane tersebut, Anda dapat mencari clip art dengan kriteria pencarian, menentukan lokasi pencarian, atau jenis file clip art yang akan dicari. Untuk melihat clip art yang tersedia dalam pustaka Office 2007, klik Go. Jika muncul kotak dialog Microsoft Clip Organizer yang menawarkan untuk menambahkan clip art dari Microsoft Office Online, klik No. Kemudian pada slide pertama, pilih clip art yang muncul pada baris ketiga sebelah kiri dan klik pada clip art tersebut untuk menyisipkannya pada slide, serta edit clip art sesuai kebutuhan. Menyisipkan Smart Art. Salah satu fasilitas baru dalam Microsoft Office 2007 adalah Smart Art, yaitu bentuk grafik yang lebih lanjut dibandingkan diagram sederhana yang disertakan dalam versi sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Untuk menyisipkan Smart Art, pilih tab Insert, dan pada grup Illustration, klik icon Smart Art. Kotak dialog Choose a Smart Art Graphic akan terbuka dengan jenis-jenis Smart Art yang tersedia, antara lain List, Process, Cycle, Hierarchy, Relationship, Matrix, and Pyramid. Sebagai contoh, pilih Process dan pilih Horizontal Process 1. Dalam kotak dialog Type your text here, ketik input, proses, dan output. Pada tab desain dari Smart Art Tools, pilih Change Color, dan dari menu Colorful, pilih Colorful 4. Lalu pada Quick Style, pilih 3D Style 7. Kemudian klik kotak bagan bertuliskan Proses, pilih tab Format. Lalu, untuk membesarkan bagan, klik icon larger beberapa kali. Selain membuat Smart Art dari nol, maka bisa juga dari tulisan yang sudah ada, dibuat menjadi Smart Art. Perhatikan contoh berikut.
Pada file contoh 22 pptx, masuk ke slide nomor 2, serta pilih teks input, proses, dan output. Kemudian klik kanan dan pilih Convert to Smart Art. Pilih Smart Art dan pilih bagan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan, pilih Horizontal Process 9. Pada tab Design, Quick Styles, pilih 3D Style 5. Pilih Change Colors, dan dari menu Colorful, pilih Colorful 4. Menyisipkan chart. Biasanya, untuk melihat dan membandingkan data yang ada, lebih mudah dipahami dengan bentuk visual. Dalam PowerPoint disediakan fasilitas chart untuk keperluan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Pada slide ketiga, buat chart yang isinya sama dengan chart pada slide kedua. Untuk menyisipkan chart pada presentasi, dalam tab Insert, klik icon chart pada grup illustration. PowerPoint akan menampilkan banyak bentuk chart yang dapat dipergunakan, yaitu column, line, pie, bar, area, XY, stock, surface, donut, bubble, dan radar. Pilih chart column, yaitu 3D clustered column, dan klik OK. Maka, PowerPoint secara otomatis akan membuka Excel, di mana Anda akan memasukkan data chart yang akan dibuat pada Excel. Tabel tersebut akan berisi keuntungan dari 3 toko, mulai bulan Januari sampai Desember. Pada baris pertama, dimasukkan nama ketiga toko, yaitu toko 1, toko 2, dan toko 3. Lalu pada kolom A dibuat bulan dari Januari sampai Desember. Dan kolom B, C, dan D akan berisi keuntungan untuk masing-masing toko per bulan. Jika sudah selesai memasukkan data dalam Excel 2007, close window Excel. Kembali ke PowerPoint, dan ternyata data yang ditampilkan pada chart hanya bulan Januari sampai April. Untuk merubah hal tersebut, pada tab Design, klik Edit Data Source. Maka, secara otomatis PowerPoint akan mengaktifkan kembali Excel. Klik icon di sebelah kanan chart data range. Pilih sel A1 sampai dengan D13. Dan klik OK. Serta tutup Excel. Maka chart yang dibuat akan menyesuaikan dengan data yang dimasukkan. Hal ini terjadi karena data range sebelumnya hanya mencakup sel A1 sampai dengan D5 saja. Selanjutnya, untuk membuat presentasi lebih menarik, chart dapat diubah tampilannya dengan chart styles dan chart layouts. Pilih Quick Style,
Style 14, dan Quick Layouts. Pilih Layout 4. Selain itu, chart dapat diberi nama atau judul. Caranya, klik tab Layout dan klik Chart Title. Pilih Centered Overlay Title untuk menampilkan judul di atas bagian tengah. Ganti nama chart menjadi Profit. Lalu untuk menambahkan nama dari sumbu Y, klik Axis Titles, pilih Primary Vertical Axis Title, klik Rotated Title, dan ganti menjadi dalam juta. Membuat foto album. Salah satu fasilitas yang ada pada PowerPoint 2007 adalah foto album. Anda dapat membuat slideshow dari foto-foto yang Anda miliki dengan cara yang sangat mudah. Perhatikan contoh berikut. Pilih tab Insert dan pada grup Illustration, klik foto album. Pada Insert Picture From, klik tombol File or Disk. Pilih gambar yang akan dijadikan slideshow dengan cara klik gambar pertama, kemudian tekan Shift pada keyboard, lalu klik gambar terakhir, dan klik Insert. Selanjutnya, untuk memasukkan teks di antara gambar-gambar tersebut, pada bagian Insert Text, klik tombol New Text Box. Maka PowerPoint akan menyisipkan satu slide setelah gambar atau text box yang dipilih untuk diisi teks. Kemudian, pada album layout, bagian Picture Layout berubah dari Fit to Slide menjadi satu picture. Karena jika menggunakan Picture Layout Fit to Slide, maka opsi Caption Below All Picture tidak dapat digunakan. Lalu kembali ke bagian Picture Options, Caption Below All Picture. Opsi Caption Below All Picture digunakan untuk menyisipkan nama file di bawah setiap gambar. Bila ingin menampilkan seluruh foto dalam warna hitam putih, maka klik checkbox All Pictures Black and White. Untuk membuat urutan gambar yang dipilih naik satu peringkat, klik icon tombol panah ke atas. Sebaliknya, klik icon tombol panah ke bawah untuk membuat urutan gambar yang terpilih turun satu peringkat. Untuk menghapus slide gambar atau text box yang terpilih dari foto album, klik tombol Remove. Bila diperlukan, gambar dapat dirotasi sehingga terlihat baik. Caranya, klik icon Rotate 90 degree to left untuk memutar gambar 90 derajat ke kiri, serta klik icon Rotate 90 degree to right untuk memutar gambar 90 derajat ke kanan. Lalu untuk menyesuaikan kekontrasan gambar, gunakan tombol kontras, yaitu klik icon Contrast Up untuk menaikkan kekontrasan gambar, serta icon Contrast Down untuk menurunkan nilai kekontrasan gambar. Untuk menyesuaikan brightness, klik icon Brightness Up untuk menaikkan nilai brightness pada gambar, serta icon Brightness Down untuk menurunkan nilai brightness pada gambar. Picture Layout digunakan untuk menentukan bagaimana gambar tampil yang disesuaikan dengan ukuran slide, yaitu satu picture untuk satu slide terdiri dari satu gambar, dua picture untuk satu slide terdiri dari dua gambar,
4 picture untuk satu slide terdiri dari 4 gambar, 1 picture with title untuk satu slide terdiri dari judul dan 1 gambar, 2 picture with title untuk satu slide terdiri dari judul dan 2 gambar, dan 4 picture with title untuk satu slide terdiri dari judul dan 4 gambar. Frame shape digunakan untuk menentukan bentuk frame yang digunakan pada gambar. Sedangkan theme digunakan apabila Anda ingin menggunakan themes PowerPoint yang sudah ada ke dalam foto album. Misalnya di sini digunakan DaVinci Theme PPTX. Kemudian klik Create untuk membuat foto album dan foto album Anda siap untuk dipresentasikan. Menggunakan efek bayangan, bevel, dan efek 3 dimensi. Untuk menambahkan efek bayangan dan 3 dimensi pada suatu bentuk atau shape, pada tab Format, pilih Shape Effects pada grup Shape Styles. Pilih Shadow untuk menambahkan bayangan pada shape, bevel untuk merubah bentuk permukaan shape, dan 3D Rotation untuk memutar arah shape sehingga efek 3 dimensi akan terlihat lebih jelas. Perhatikan, pada file contoh 24 PPTX, pada slide kedua, pilih bagian Input, klik Shape Effects, pilih kategori Bevel, dan klik Default. Lalu, pada 3D Rotation, dalam kategori Perspektif, pilih Perspektif Contrasting Left. Kemudian, kembali klik Shape Effects, masuk ke Shadow, dan pilih Perspektif Diagonal yang ke kiri. Berikutnya, pilih bagian Output, klik Shape Effects, masuk kategori Bevel, dan klik Hard Edge. Kembali klik Shape Effects, pada 3D Rotation, pilih Perspektif Contrasting Right. Lalu terakhir, klik Shape Effects dan masuk kategori Shadow dan pilih Perspektif Diagonal yang ke kanan. Mengelola objek. Objek pada slide dapat dirotasi. Lalu, objek dapat diatur perataan posisinya dalam slide ataupun membuat grup dari beberapa objek agar lebih mudah untuk dikelola. Apabila menginginkan suatu objek diputar 90 derajat, Anda dapat melakukannya dengan menggunakan fasilitas rotation. Perhatikan contoh berikut. Pilih gambar Microsoft Office, lalu pada tab Format, Group Arrange, klik Rotate. Objek dapat diputar 90 derajat ke kanan ataupun ke kiri, membalik objek secara vertikal maupun horizontal.
Selanjutnya, terdapat fasilitas untuk meratakan posisi objek yang ada pada slide dengan menggunakan alignment. Pilih shape Microsoft Office PowerPoint 2007, lalu pada tab Format, klik Group Arrange, klik Align, dan pilih Align Center untuk membuat objek rata tengah. Kemudian pilih logo Office. Pada tab Format, klik Align dari Group Arrange, dan pilih Align Center untuk membuat objek rata tengah. Kemudian untuk membuat grup dari beberapa objek, pilih objek pertama, lalu tekan Ctrl atau Shift pada keyboard, dan pilih objek lainnya dengan menggunakan mouse. Selanjutnya, pada tab Format, klik Group, lalu pilih Group. Maka semua objek yang dipilih akan menjadi satu grup dan dianggap sebagai satu objek. Sehingga, bila dirubah, maka seluruh objek dalam grup akan mengalami perubahan. Untuk membuat objek kembali seperti semula, pada tab Format, klik Arrange, lalu klik Group, dan pilih Ungroup. Menambahkan transisi slide. Dengan menambahkan transisi slide, Anda dapat membuat presentasi menjadi lebih menarik. Untuk menambahkan transisi pada slide, pertama pilih slide, lalu pada tab Animation, klik Transition Scheme untuk memilih transisi yang telah disediakan oleh PowerPoint. Transition Scheme dibagi berdasarkan beberapa kategori, dan masing-masing kategori tersebut memiliki transition scheme yang berbeda-beda. Kategorinya adalah No Transition, Fades and Dissolves, Wipes, Push and Cover, Stripes and Bars, dan Random. Pilih Transition Scheme Box Out pada kategori Wipes. Pada Transition Speed, dapat dipilih beberapa kecepatan transisi, yaitu slow atau lambat, medium atau sedang, dan cepat atau fast. Transisi slide juga dapat ditambahkan dengan suara yang sudah disediakan oleh PowerPoint, atau dapat menggunakan file suara dengan ekstensi WAV dengan cara memilih Other Sound. Tambahkan efek suara kamera, dan untuk memberikan efek transisi yang sama pada semua slide, klik Apply to All. Lalu, pada Advanced Slide, terdapat opsi on mouse click, yang maksudnya slide akan berpindah ke slide berikutnya jika mouse diklik. Sedangkan opsi Automatically After adalah slide akan berpindah berdasarkan waktu yang ditentukan. Misalkan diisi 5 detik, maka slide akan berpindah ke slide berikutnya dalam waktu 5 detik. Sekarang akan dicoba menjalankan slideshow
atas presentasi yang telah dibuat untuk melihat efek slide transition. Seperti yang terlihat, seluruh slide memiliki transisi box out dengan sound, kamera, dan dengan kecepatan fast. Menambahkan animasi. Anda bisa menambahkan animasi pada teks, gambar, maupun objek lainnya dalam presentasi. Untuk menambahkan animasi, pilih objek yang akan diberi animasi. Perhatikan contoh berikut. Pada slide 1, klik judul presentasi yang terdapat dalam rounded rectangle. Pilih tab animation, klik panah ke bawah di sebelah kanan animate. Pilihan yang ada di sini hanya fade, wipe, dan fly in. Maka, untuk melihat semua animation yang disediakan oleh PowerPoint, pilih Custom Animation. Pada task pane Custom Animation, pilih Add Effect, lalu masuk ke Entrance, dan pilih More Effect. Pada kotak dialog Add Entrance Effect, terdapat banyak efek yang dibagi berdasarkan kategori basic, subtle, moderate, dan exciting. Pilih animasi color typewriter pada kategori moderate dan klik OK. Kemudian, pilih Microsoft Office, klik Add Effect, masuk ke Exit, dan pilih More Effect. Pada kotak dialog Add Exit Effect, pilih efek strips pada bagian basic dan klik OK. Selanjutnya pada slide kedua, pilih judul. Lalu klik Add Effect, masuk ke Entrance, dan pilih More Effect. Pada kategori Exciting, pilih Pinwheel, dan klik OK. Berikutnya pilih gambar yang terdapat di tengah-tengah slide, lalu tambahkan animasi kategori Entrance Type Fly In. Dengan cara yang sama, tambahkan animasi dalam slide 3. Kemudian, matikan task pane Custom Animation. Lalu untuk melihat preview efek animasi yang ditambahkan pada panel slide di sebelah kiri, klik pada bintang yang terdapat di sebelah kiri masing-masing slide. Membuat dan mengelola tabel. Untuk membuat tabel pada presentasi, perhatikan contoh berikut. Pada file contoh 23 PPTX, pilih slide ketiga, buka tab Insert, klik pada icon table, dan pilih Insert Table. Misalkan, tabel dengan 4 kolom dan 13 baris, lalu klik OK, serta isi data pada tabel. Setelah data terisi, Anda dapat mengatur penempatan teks menggunakan alignment pada tab Layout.
Untuk mengatur lebar kolom dan baris, letakkan kursor pada akhir dari kolom atau baris sampai kursor berubah bentuk. Lalu klik dan tahan, serta geser sampai data dapat ditampilkan dengan baik. Sedangkan untuk memperindah tabel, dapat dilakukan dengan cara singkat memanfaatkan Table Style. Pada tab Desain dari Table Tools, pilih Table Style. Sebagai contoh, pilih Light Style 9. Mengelola tabel. Tabel dapat ditambah kolom ataupun barisnya. Pada tab Layout Group Row and Column, dapat ditambahkan satu baris di atas atau satu baris di bawah, serta satu kolom di kiri atau satu kolom di kanan. Sebagai contoh, perhatikan. Di sini ditambahkan satu kolom di sebelah kanan topo 3, dan satu baris pada bagian bawah tabel. Untuk menghapus kolom atau baris, pilih sel yang akan di-delete kolom atau barisnya, lalu klik Delete dan pilih Delete Columns untuk menghapus kolom dan Delete Rows untuk menghapus baris. Anda juga dapat menggabungkan dan memecah sel dengan menggunakan fasilitas Merge dan Split Cell. Untuk menggabungkan sel, pilih sel yang akan digabung, klik Merge, dan pilih Merge Cell. Untuk memecah sel, pilih sel, klik Merge, dan pilih Split Cells. Kemudian muncul kotak dialog Split Cells. Isi jumlah kolom yang akan dibuat pada Number of Columns, dan klik OK untuk memecah sel. Menambahkan sound pada slide. Untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik, Anda dapat menambahkan file musik atau sound pada slide. Perhatikan, ikuti contoh berikut. Klik tab Insert, kemudian klik Media Clips, klik Sound, dan jika diperlukan, masuk ke folder My Music. Di dalamnya, pilih Rindik MP3, serta klik OK. Selanjutnya, PowerPoint menampilkan pilihan untuk menjalankan sound secara otomatis, yaitu automatically, atau bila diklik, yaitu when click. Pilih when click, dan pindahkan icon speaker yang muncul pada slide ke bawah judul Alunan Rindik Bali. Kemudian, masuk ke tab Option yang berada di bawah Sound Tools. Pada grup Sound Options, Anda dapat mengatur volume dalam slideshow volume. Selain itu, masih pada Sound Option, aktifkan Hide During Show, yang artinya icon speaker akan disembunyikan atau tidak ditampilkan saat presentasi. Dan bila file ingin diputar berulang-ulang, bisa mengaktifkan fasilitas Loop Until Stop. Selanjutnya, untuk mencoba sound file, tanpa langsung ke presentasi, pastikan icon speaker sudah dipilih. Kemudian klik icon preview, maka akan terdengar alunan musik rindik khas Bali. Untuk mematikan sound, klik kembali pada icon preview. Dengan demikian, Anda sudah bisa menambahkan file suara atau musik dalam presentasi Anda. Menambahkan video pada slide.
Untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik, selain Anda dapat menambahkan file musik atau sound, maka juga dapat menambahkan file video atau movie pada slide. Perhatikan contoh berikut. Klik tab Insert, kemudian klik Media Clips, klik Movie, masuk ke My Videos, pilih Rhino MPG, dan klik OK. Selanjutnya, PowerPoint menampilkan pilihan untuk menjalankan movie secara otomatis, yaitu automatically, atau bila diklik yaitu when click. Pilih when click, kemudian perbesar ukuran movie sehingga berukuran kira-kira setengah dari ukuran slide. Lalu masuk ke option yang berada di bawah Movie Tools. Pada Movie Option, terdapat beberapa pengaturan seperti pilihan untuk menampilkan movie secara full screen saat presentasi dengan play full screen, loop until stop, dan lain sebagainya. Pada Movie Tools juga dapat mengatur volume dengan slideshow volume. Untuk dapat melihat file movie tanpa langsung ke presentasi, pastikan gambar video sudah dipilih. Kemudian, klik icon preview. Untuk mematikan movie, klik kembali pada icon preview. Dengan demikian, Anda sudah bisa menambahkan file video dalam presentasi Anda. Membuat custom show. Apabila Anda telah membuat sebuah presentasi, kemudian Anda hanya ingin menampilkan sebagian dari slide yang ada tanpa merubah atau menghapus presentasi aslinya, maka Anda dapat menggunakan custom show untuk tujuan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Buka tab slideshow, kemudian pada grup Start Slideshow, klik icon Custom Slideshow, lalu Custom Shows. Selanjutnya, kotak dialog Custom Shows muncul, klik New, dan kotak dialog Define Custom Shows akan terbuka. Pada bagian Slideshow Name, ketik presentasi singkat. Kemudian, klik slide nomor 1 berjudul PT Bersama Kita Maju, dan klik Add untuk menambahkan slide ke dalam kotak teks Slides in Custom Show. Dengan cara yang sama, tambahkan slide 3, 4, 7, dan 8 ke dalam Custom Show, serta akhiri dengan klik OK. Kemudian, untuk langsung memulai presentasi yang baru dibuat, klik Show. Membuat slide interaktif. Untuk mempermudah navigasi antara slide di dalam presentasi, Anda dapat menggunakan fasilitas hyperlink. Dengan hyperlink, Anda dapat dengan cepat berpindah ke slide tertentu tanpa harus melalui slide satu persatu. Untuk membuat dan menggunakan hyperlink, perhatikan contoh berikut. Buka halaman pertama, pilih judul, kemudian klik kanan, dengan mouse tetap berada di atas judul dan pilih hyperlink. Kotak dialog Insert Hyperlink akan terbuka.
Pada bagian Link to, klik Place in this document. Kemudian, klik slide ketiga dan akhiri dengan klik OK. Selanjutnya, buka slide ketiga dan pilih gambar panah dan sasaran. Kemudian klik kanan dengan mouse tetap berada di atas gambar dan pilih Hyperlink. Kotak dialog Insert Hyperlink terbuka. Pada bagian Link to, pilih Place in this document. Kemudian klik slide nomor 8 dan akhiri dengan klik OK. Selanjutnya, pindah ke halaman terakhir dari presentasi. Klik pada gambar globe di tengah-tengah halaman, lalu klik kanan dengan mouse tetap berada di atas gambar, dan pilih Hyperlink. Kotak dialog Insert Hyperlink kembali terbuka. Pada bagian Link to, pilih Place in this document, kemudian klik slide pertama dan klik OK. Untuk melihat hasilnya, buka slideshow dengan menekan F5 pada keyboard. Kemudian, pada slide pertama, klik judul PT bersama kita maju dan presentasi berpindah ke halaman 3. Pada slide 3, klik gambar panah dan sasaran yang akan membawa Anda ke halaman terakhir, dan pada halaman terakhir, klik gambar globe untuk kembali ke slide pertama. Menyimpan dan mendistribusikan presentasi dalam CD. Presentasi yang Anda buat dapat juga kemudian dikemas menjadi sebuah paket yang dapat didistribusikan menggunakan media CD ataupun disimpan ke dalam folder tersendiri. Paket tersebut kemudian dapat dilihat oleh pengguna lain, bahkan oleh mereka yang tidak memiliki software PowerPoint terinstal di komputernya. Perhatikan contoh berikut, di mana presentasi akan disimpan ke sebuah folder. Pertama, masuk menu File, kemudian masuk Publish, dan klik Package for CD. Kotak dialog Package for CD akan terbuka. Pada bagian Name the CD, ketik presentasi _BKM. Lalu klik Option dan pastikan Make a Self-Running Package sudah terpilih. Di sini, Anda juga dapat memasukkan password bila ingin membatasi siapa yang boleh membuka presentasi tersebut. Berikutnya, klik OK. Lalu klik Copy to Folder. Perhatikan pada folder name, nama yang muncul adalah sama dengan nama paket, yaitu presentasi _BKM. Periksa lokasi di mana presentasi akan disimpan pada location dan ubah jika perlu. Kemudian klik OK, dan pada kotak dialog yang muncul berikutnya, klik Yes. PowerPoint kemudian menyimpan semua file ke folder yang dibuat. Setelah selesai, PowerPoint akan kembali ke kotak dialog Package for CD. Klik Close untuk menutupnya. Untuk mencoba presentasi, buka My Document pada komputer Anda, kemudian masuk folder presentasi _BKM. Dan klik ganda file Playback. Kotak dialog PowerPoint Viewer muncul. Minta konfirmasi untuk install, klik Accept, dan presentasi akan terbuka. Mengatur header and footer. Untuk membuat presentasi, maka Anda dapat pula menyertakan header dan footer dalam slide yang ditampilkan. Kelebihan header dan footer adalah bahwa data yang dimasukkan akan muncul di semua slide dan tidak perlu dimasukkan satu persatu dalam setiap slide. Perhatikan contoh sebagai berikut.
masuk ke tab Insert. Pada grup Text, klik Header and Footer. Kotak dialog Header and Footer terbuka, lalu beri tanda checkmark pada Date and Time. Pilih Fix dan ketik 10 Januari 2007. Lalu di bawahnya, beri checkmark pada slide number and footer. Dan ketik profil perusahaan, serta beri tanda checkmark Don't Show on Title Slide. Kemudian, untuk mengakhiri, klik Apply to All. Untuk melihat header and footer yang baru dibuat, scroll slide. Perhatikan bahwa untuk theme yang digunakan, PowerPoint meletakkan footer di sisi kanan atas daripada slide. Menggunakan pen dalam slideshow. Dalam menyajikan presentasi, kadang Anda perlu memberi catatan atau penekanan pada slide. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas pen yang disediakan dalam PowerPoint. Perhatikan contoh berikut. Pertama, jalankan slideshow dengan klik slideshow pada tab View atau tekan F5. Dalam slide yang muncul, aktifkan pen dengan klik kanan pada slide dan masuk ke dalam pointer option serta pilih ballpoint pen. Perhatikan bahwa panah penunjuk mouse berubah menjadi titik hitam yang menandakan fasilitas pen sudah aktif. Kemudian, gambar panah untuk menunjukkan pertumbuhan pada slide dengan cara klik dan tahan tombol mouse selama menggambar. Lalu ganti ballpoint pen menjadi felt tip pen dengan cara yang sama seperti mengaktifkan pen. Dengan felt tip pen, gambar panah untuk menunjukkan penurunan pada slide. Lanjutkan dengan mengganti felt tip pen ke highlighter untuk menandai bulan-bulan yang mengalami kenaikan. Untuk menghapus tulisan atau gambar tertentu yang dibuat dengan pen atau highlighter, dapat dengan menggunakan eraser yang juga merupakan bagian dari pointer options. Sedangkan, bila ingin menghapus semua coretan sekaligus, dapat menggunakan Erase All Ink on Slide.